Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kembali lagi ya kita bersama-sama berkumpul bersama keluarga masing-masing. Mari saya mengajak kita untuk kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita sama-sama dalam masuk dalam ibadah pada hari ini. Saya percaya Tuhan Yesus ada bagi kita, ya. Mari saya mengajak semua kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita menyembah Tuhan Yesus. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Bapa, Kau sungguh baik Tuhan. Kau datang duduk di dalam hadirat Tuhan. Kami percaya bahwa hanya Kau yang layak kami sembah, hanya Kau yang layak kami tinggikan Tuhan Yesus. Thank you Lord. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku.
percaya Tuhan Yesus, saat kami datang dalam altar-Mu yang kudus Tuhan, kami menyembah-Mu dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami percaya Tuhan, mujizat terjadi, sesuatu akan terjadi ketika kami menyembah-Mu dalam hadirat-Mu yang kudus ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh datang dalam hadirat-Mu Tuhan, sukacita, damai sejahtera Kau berikan bagi kami Tuhan Yesus. Ketenangan Kau berikan bagi kami, dan mujizat-Mu Kau nyatakan bagi kami Tuhan Yesus. Thank you Jesus, thank you Lord. Urapi setiap jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini, yang mengikuti ibadah pagi ini Tuhan. Karena kami rindu Tuhan Yesus pengurapan daripada-Mu Tuhan atas kehidupan kami, dan kami semakin diperbaharui oleh anugerah-Mu, oleh kasih-Mu Tuhan. Terima kasih sehingga kami boleh mengenal Kau lebih dalam lagi Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih atas semuanya Bapa. Kami menyerahkan ibadah hari ini ke tangan Tuhan dalam dengan akhirnya. Biar semua kehendak-Mu terjadi, bukan kehendak kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan sama-sama Bible prophetic ya. Mari kita angkat Alkitab kita di sebelah tangan kanan kita, dan sama-sama kita katakan, aku percaya firman-Mu berkuasa, aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku, aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri, aku siap menerimanya dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah urapan-Mu, kuasa-Mu menyertai kami supaya kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita akan mengambil dari kitab Efesus, dari kitab Efesus pasal yang ke-5 ayat 15 sampai ayat 21. Begini firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, judul firman Tuhan hari ini adalah mengerti kehendak Tuhan. Maksud daripada firman Tuhan adalah hidup harus berpadanan dengan firman. Hidup kita dari hari ke hari harus cocok, relevan dengan kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Tujuannya ada 3, saudara. Yang pertama, supaya terang Tuhan berfungsi dalam hidup kita. Yang kedua, supaya perbuatan kita menyenangkan hati Tuhan. Dan yang ketiga, supaya menjadi berkat bagi sesama. Saya bersyukur buat tuntunan yang Bapak ajarkan lewat Paulus. Saya sangat percaya lewat arahan ini kita dapat berbuah dan berdampak dengan dahsyat.
Dalam judul perikop yang ditentukan Lembaga Alkitab Indonesia, bagian ini termasuk nasihat hidup sebagai anak-anak terang, yang adalah kelanjutan dari judul atau perikop manusia baru, saudara. Ini berarti setelah bicara tentang bagaimana Allah memilih kita, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus, supaya kita kudus dan tak bercacat celak di hadapannya. Pasal 1 ayat 2 dan 4. Paulus menghendaki adanya pembaruan diri dalam setiap orang percaya. Jadi orang yang sudah percaya kepada Kristus tidak hanya berubah status keagamaannya, tetapi juga karakter dan gaya hidup yang berubah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, agar kita mengerti kehendak Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, perlu perhatikan gaya hidup. Bagaimana caranya memperhatikan gaya hidup, saudara? Yaitu lewat cermin surgawi, namanya firman Tuhan. Jadi kehidupan kita harus tergambar, terpola sesuai dengan firman Allah, saudara. Di dalam Alkitab, seluruh kebenaran ini akan menjadikan hidup kita menjadi sempurna dan benar. Jadi kita harus bercermin kepada firman. Kita tidak boleh bercermin kepada hal lain, saudara, apalagi kepada tokoh-tokoh tertentu. Karena setiap tokoh yang ada di muka bumi ini memiliki kelemahan dan kekurangan. Tetapi kalau firman Allah itu adalah gambar diri Tuhan yang Dia berikan kepada kita melalui Alkitab. Jadi kalau saudara mau memperbaiki gaya hidup, lifestyle saudara harus berkaca, bercermin kepada firman Allah. Setiap orang yang bercermin kepada firman Allah, hidupnya tidak akan pernah mengalami kekecewaan. Justru sebaliknya, hidup orang itu mengalami perubahan. Yang kedua, bagaimana caranya memperhatikan gaya hidup kita apakah mengalami perubahan atau tidak? Adalah dengan lewat suami atau istri, saudara. Jadi sehari-hari yang bisa mengetahui kita mengalami perubahan adalah suami atau istri kita, karena setiap hari kita ketemu sama dia, saudara. Jadi kalau suami mengatakan atau istri mengatakan ada hidupmu belum sesuai dengan firman Tuhan, kita tidak boleh melawan, saudara. Kita tidak boleh bertengkar, berargumen untuk membela diri kita, karena orang lain yang bisa melihat diri kita. Bukan kita yang mengatakan bahwa kita sudah berubah, tapi orang lain yang mengatakan bahwa kita berubah, saudara. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, lalu selanjutnya lewat komunitas keluarga Allah, melalui jemaat, melalui orang lain, melalui gereja di mana kita bergereja, mereka menjadi salah satu cermin kita juga, saudara, untuk kita bisa melihat apakah kita sudah memiliki gaya hidup yang normal dalam kehidupan kita. Kalau orang banyak tersinggung gara-gara kehidupan kita, kehadiran kita, saudaraku, berarti kita belum sesuai dengan firman Allah. Kalau kata-kata kita menyakitkan hati orang, melukai hati orang, itu berarti bahwa kita belum berubah. Tetapi kalau semakin banyak orang datang kepada kita meminta nasihat, meminta pandangan-pandangan, meminta arahan, meminta nasihat, saudara, itu pertanda bahwa kita sudah mengalami perubahan. Tentu Tuhan mau setiap hidup kita selalu mengalami perubahan dari hari ke hari. Bukan berapa lamanya kita mengikut Yesus dan bergereja, tetapi seberapa banyak firman yang kita alami, yang kita rasakan dan berdampak dalam kehidupan kita, saudara. Jadi ukuran daripada keimanan kekristenan itu bukan berapa lamanya, tetapi berapa banyaknya firman mengubah
gaya hidup kita. Lalu yang kedua, saudara, pergunakan waktu yang ada. Kalau yang pertama tadi, agar kita mengerti kehendak Tuhan, saudara, ada beberapa hal. Yang pertama tadi, perlu perhatikan gaya hidup. Lalu yang kedua, pergunakan waktu yang ada. Setiap waktu adalah kesempatan yang sangat berharga dan mahal. Di dalam ayat 16 dikatakan di situ, saudara, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Yang dimaksud dengan hari-hari ini adalah jahat, mengacu pada hari-hari ketika tipu muslihat iblis sangat kuat dan mudah mempengaruhi segala sesuatu yang ada di dunia ini, saudara. Iblis tidak tinggal diam, dan iblis selalu mengganggu. Orang yang semakin senang datang kepada Tuhan, maka iblis juga semakin jor-joran datang kepada kita untuk mengganggu kesenangan kita kepada Tuhan. Jadi intinya, saudaraku, semakin tinggi pohon, maka semakin kencang juga badai yang akan mengganggu dan menggoyang dia, saudara. Kekristenan kita tidak mudah. Kekristenan kita ini berbicara tentang hubungan, saudara. Jadi kalau hubungan saudara sudah sampai kepada Tuhan, dan Anda sudah mengalami tingkat kepada arah yang maksimal untuk mengatakan bahwa Tuhan segala-galanya, maka pada saat itu juga iblis berusaha menjatuhkan, melumpuhkan iman saudara. Jadi saudara-saudara, kapan waktunya iblis melakukan setiap godaan dan gangguan yang dia lakukan kepada kita? Bukan setiap bulan atau bukan setiap tahun, setiap hari dan setiap saat. Begitu saudara bangun dari tidur, godaan itu selalu datang kepada kita, saudara. Tinggal saudara melapisi hidup saudara, melapisi kerohanian saudara dengan apa? Orang yang percaya kepada Tuhan, lapisi hidup saudara, bentengi hidup saudara dengan doa. Begitu saudara bangun, langsung Anda berdoa dan memuji nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Lalu yang ketiga, saudara, terus kejar pengenalan akan Tuhan. Bangun hubungan yang intim dengan Bapa. Sebab keintiman saudara menentukan langkah apa yang tepat untuk hidup kita. Keintiman kita adalah standar dan menjadi bagian penting yang tidak bisa dipisahkan ketika kita bertumbuh di dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Semakin kita berpasrah diri, semakin kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, semakin dalam pengenalan kita kepada Tuhan, saudara. Kita mau Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan. Oleh sebab itu, apa dikatakan di dalam firman Tuhan? Di dalam ayat 18 dikatakan begini, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ayat 19, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, mabuk anggur dengan dipenuhi roh secara umum memperlihatkan gejala yang sama, yaitu berkata-kata dalam bahasa asing yang tidak dimengerti orang pada umumnya. Kalau kita lihat runutan di dalam kisah para rasul 2 ayat 6 dan 11, di situ mereka berbahasa lidah, saudara. Dan orang yang mabuk anggur juga tidak terkendali kehidupannya, jadi dia bisa berkata-kata tanpa ada kontrol. Mabuk anggur menimbulkan hawa nafsu, sedangkan kepenuhan roh
menimbulkan kemampuan berkata-kata tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah dalam kehidupan. Dalam surat ini Paulus mengusulkan supaya kata-kata tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah disampaikan dalam bentuk mazmur, saudara. Seperti kebiasaan ibadah orang Yahudi, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Jika kita bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan, biarlah tindakan itu lahir dari segenap hati yang dipenuhi roh, bukan kemabukan atau di luar daripada kesadaran kita. Pujian mazmurmu, mazmur kita, dan pengagungan, penyanjungan kita kepada Tuhan menjadi satu tolok ukur, saudara, bahwa kita benar-benar hidup di dalam pimpinan Tuhan. Kekuasaan Tuhan itu melibatkan roh yang hadir dalam kehidupan kita, sehingga kuasa Tuhan itu besar, melimpah dalam kehidupan kita dengan kesadaran yang sungguh. Jadi kalau saudara memuji Tuhan, jangan saudara memuji Tuhan asal-asalan seperti orang mabuk. Yang penting saya sudah memuji Tuhan. Tapi lakukan pujian saudara dengan kesungguhan hati, kesungguhan yang paling dalam. Resapi setiap kalimat, resapi setiap kata demi kata. Karena di dalam pujian juga ada mujizat, saudara. Ada berapa banyak orang mengalami pemulihan, ada berapa banyak orang mengalami kesembuhan, ada banyak orang mengalami kesegaran dan mengalami sukacita ketika dia menyembah dan memuji Tuhan, saudara. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari, kalau kita mau memuliakan Tuhan, supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan, jangan kita seolah-olah seperti mabuk anggur, tanpa terkendali. Tapi kita harus terkontrol karena roh Allah ada dalam hidup kita. Yang kedua, yang berikutnya, saudaraku, dikatakan begini. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Kita harus mengeluarkan kata-kata positif. Kata positif membangkitkan semangat dalam diri seseorang. Banyak orang memiliki kebiasaan untuk mengucapkan kata-kata positif pada saat bangun di pagi hari. Banyak juga orang yang mengawali pagi hari mereka dengan berdoa dan bersyukur. Itulah salah satu sebab mengapa orang dapat menjalani aktivitas harian yang sangat sibuk namun tetap ceria dan bersemangat. Tetapi cobalah sebaliknya, kita memulai hari yang baru dengan kemarahan dan kekesalan, maka otomatis kita tidak merasa nyaman dan kehilangan damai sejahtera. Jadi, apa yang mengawali sikap dan perasaan kita pada pagi hari sangat berperan penting untuk menentukan keseluruhan hari yang akan kita lalui. Semakin banyak perkataan positif yang kita keluarkan, semakin menjadikan hidup kita berarti, berguna, dan berharga bagi orang lain. Saudara-saudara, hidup kita tidak bisa terulang kembali. Setiap perkataan yang kita ucapkan itu akan membekas, tergambar dalam diri orang yang kita ajak bicara, saudara. Kalau nilai-nilai kata-kata saudara, kata-kata positif, maka yang tergambar, yang ternilai dalam diri seseorang itu adalah kebaikan. Tetapi jika saudara berkata-kata tidak baik, negatif, maka itu akan melukai selamanya hidup orang lain, dan itu akan membekas. Boleh saja kita bisa mengatakan, Tuhan, aku minta maaf. Dan kita berkata, kita temui orang yang kita sakiti, kita minta maaf. Tetapi saudaraku, karena sudah pernah terluka, membekas, luka tetap ada, saudara. Jadi sangat sulit, apalagi kalau kita orang Kristen
yang paling dilihat itu adalah perkataan kita, melukai atau tidak. Di dalam keluarga ada suami, di dalam keluarga ada istri, anak. Mungkin kita bisa juga bersama dengan mertua kita. Apakah kita membawa damai, membawa kehidupan, membawa nilai positif kepada mereka? Saya harapkan saudara, melalui firman Tuhan ini, kita harus memberikan kata-kata positif, kata-kata pujian, kata-kata sanjungan, kata-kata berkat kepada orang lain. Dari mulut ini bisa keluar kutuk, dari mulut yang sama bisa keluar berkat, saudara. Tergantung saudara memilih. Hidup adalah pilihan. Yang berikutnya saudaraku, di dalam ayat yang ke-20 dikatakan begini: ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Saudara, di dalam ayat 20 ini mengatakan mengucap syukur senantiasa adalah juga tindakan yang lahir dari penjiwaan akan perbuatan besar yang dilakukan Allah dalam kehidupan kita. Jadi pada waktu kita mengucap syukur itu lahir dari jiwa kita dengan segenap hati. Rasa senang, rasa berterima kasihnya itu tidak bisa diucapkan selain kata bersyukur kepada Tuhan. Karena semua ini ada, semua ini terjadi, semua ini tersedia oleh karena Tuhan. Oleh sebab itu, di dalam setiap perkataan kita haruslah kita bersyukur, saudara. Paulus mengajarkan hal ini kepada jemaat di Efesus supaya mereka tetap mengucap syukur dalam segala hal. Rupa-rupanya kitab Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus pada waktu dia ada di penjara. Bayangkan saudaraku, kata bersyukur ini keluar di tengah-tengah Paulus mengalami kesulitan di penjara, dan dia menulis surat ini dengan kata aku bersyukur. Dan kata ini juga diberikan kepada jemaat yang tidak di penjara, yang ada di alam bebas, dan kita dikatakan oleh Rasul Paulus, bersyukurlah, mengucap syukurlah. Gak ada kata yang lain ketika kita ada di luar bebas dan melakukan semuanya dengan bebas. Tidak ada yang bisa menghambat kita untuk mengatakan bersyukur. Tapi sering terjadi, saudara, bahwa orang Kristen sulit sekali mengucap syukur, kurang bersyukur atas kehidupan. Sekarang ini saudaraku, pandemik semakin merajalela, semakin berdampak luar biasa, dan varian virus ini juga semakin berinovasi, berubah, saudara, dengan kekuatannya yang sangat membahayakan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau hari ini kita bisa hidup, itu semua karena pertolongan dan campur tangan Tuhan. Kalau kita sudah ditolong dan diberkati oleh Tuhan, layaklah seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan. Jangan minta lebih lagi dari apa yang kita mau inginkan. Keinginan bisa banyak, saudara. Tetapi dengan kondisi kita saat ini, kita dipulihkan, diberkati, masih bisa kita eksis melakukan apa saja dengan tubuh yang sehat. Itu sudah hal yang luar biasa. Seharusnya kita bersyukur sekali kepada Tuhan. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan, saudara? Kita lebih lagi memuliakan Dia. Melalui apa? Melalui kehidupan kita, melalui perkataan kita. Kita berikan kabar baik kepada orang lain. Saudara, sampai saat ini saya masih nge-grab, saudara. Kalau zaman dulu saya penginjilan, ketemu orang di jalan, saya ajak bicara. Atau saya ketuk pintu orang, mungkin saya berjumpa dengan dia, ada yang menutup pintu tidak mau bertemu dengan saya, ada yang mau bersedia, tapi Injil tetap harus diberitakan. Sekarang saudaraku, gak bisa lagi kita bertemu orang sembarangan, mengetuk pintu orang dengan sembarangan. Salah satu cara di masa pandemik ini saya tetap lakukan, saya grab saudaraku, ketika dia masuk langsung saya beritahukan kabar baik kepada mereka.
Suatu kali saudara, saya membawa seorang ibu pulang dari kantornya. Rupa-rupanya dia kena penyakit, bagian lambungnya sudah 2 hari kok kayaknya kayak sesak, dia katakan begitu. Lalu saya mengatakan kepada dia bahwa memang varian penyakit virus yang sekarang ini bukan hanya menyerang bagian tenggorokan, ya kan, batuk begitu, pilek, tapi bagian lambung juga bisa diserang juga mendadak. Dan akibatnya nanti bisa muntah, Bu, saya bilangin. Lalu dia bilangin, lalu bagaimana? Ibu percaya bahwa ibu bisa sembuh. Ada satu orang yang namanya Tuhan Yesus. Dulu dia pernah ada di dunia ini, dan dia melakukan banyak sekali kesembuhan, banyak sekali mujizat, saudaraku. Tuhan yang sama masih ada sampai sekarang. Sebut aja, Bu, namanya. Dia akan hadir menyembuhkan ibu. Cuman kata-kata itu saja, saudara, yang saya sebutkan kepada dia. Lalu dia berargumen, karena saya sudah mulai punya komitmen, saudara, untuk tidak berargumen, tidak berdebat dikala saya menginjili orang. Cukup saya beritakan kabar ini, saya kasih tahu nama Tuhan Yesus adalah juru selamat, adalah penyembuh, adalah Tuhan, maka selesai bagi saya. Dan dia mulai berargumen bahwa dia adalah agama yang lain, dan dia mengatakan kita harus berpikir jernih, Pak, karena kan sesuai dengan agama saya begini bla bla bla. Langsung saudaraku mengatakan, oke, baik, Bu, terima kasih. Lalu saya alihkan perbincangan dengan yang lain, saudara. Intinya, saudara, selagi kita masih ada hidup sampai sekarang ini, apakah kita berdampak atau berguna bagi orang lain? Tuhan mau selagi kita hidup di dunia ini, saudaraku, mari kita muliakan Tuhan, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Tuhan nggak tanya seberapa banyak pujian yang kau nyanyikan, seberapa banyak pelayanan yang kau layani, sehebat apa pelayananmu di dunia waktu zaman kamu masih hidup. Tidak, tapi Tuhan tanya seberapa banyak jiwa yang kau menangkan. Saudara-saudara yang terkasih, mari kesempatan pada hari ini, saudaraku, Tuhan sedang mengajak kita bersyukur atas kekuatan, bersyukur atas kesehatan, dan muliakan Tuhan melalui kabar baik. Saudara-saudara, hidup yang berarti adalah hidup yang memberi dampak. Hidup yang sukses adalah hidup yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman kita. Goal firman Tuhan ini adalah hati berada di genggaman kedua tangan Tuhan, yang dibolak-balik untuk menyempurnakan kehendaknya. Terkadang kehendak kita terhenti karena Tuhan punya kehendak yang lebih indah untuk diberikan kepada kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup dengan doa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman Allah. Kami percaya firman Tuhan ini sanggup memulihkan kehidupan kami dan sanggup mendekatkan diri kami lebih lagi supaya hubungan kami semakin intim kepadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Hari ini adalah hari yang spesial di mana kita semua sama-sama akan merenungkan perjamuan kudus. Dengan sama-sama kita akan nanti makan dan minum roti dan anggur sebagai lambang dari tubuh dan darah Yesus. Tapi sebelum kita menerima perjamuan kudus, saya mau ajak kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 32, ya. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 32. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dan kita baca bersama, ya. Saya akan bacakan buat saudara. 1 Korintus 11 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Ayat 24, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat 25, demikian juga ia mengambil cawan.
sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Ayat 29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Ayat 30. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Ayat 31. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Ayat 32 yang terakhir. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan Tuhan, dengan dunia. Haleluya, puji Tuhan. Ya, saya bersyukur di awal bulan ini ya, kita akan kembali menikmati perjamuan kudus dan merenungkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita menerimanya. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami sungguh bersyukur buat kebaikan-Mu. Tuhan, kami menerima apa yang kami punya saat ini, Tuhan. Apa yang kami ada saat ini semua bukan karena kami, tapi karena semua karena kasih setiamu yang ada, yang selalu baru buat kami, Tuhan. Karena anugerah-Mu yang ada bersama kami, Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih dan bersyukur buat kebaikan-Mu, Tuhan, buat penebusan dosa kami, Tuhan. Tuhan, buat kehadiran Engkau, Tuhan, atas hidup kami, Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau hadir bersama-sama kami hari ini, Tuhan. Engkau mau lawat kami. Engkau mau bersama kami, mendengarkan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, buat kebaikan-Mu, buat firman-Mu yang kami terima pada hari ini. Dan sebentar, Tuhan, kami mau menerima perjamuan kudus, Tuhan. Kami mau menerima anggur dan roti yang melambangkan darah dan tubuh-Mu, Tuhan, yang sudah Engkau berikan buat kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Lawat setiap daripada kami, tidak ada yang terlewat satupun, Tuhan. Jamah setiap kami, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, ada terobosan hari ini, Tuhan, ketika kami menerima perjamuan kudus ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita ambil roti. Saudara, firman Tuhan berkata, jika Anda masih di bawah umur, ya lebih baik Anda tidak memakan roti dan anggur dulu, karena ini akan menjadi kutuk malah bagi saudara, ya. Tapi saudara yang sudah menyiapkan hati, yang siap untuk menerima perjamuan kudus ini, mari saudara sama-sama ambil roti yang Anda sudah siapkan, dan angkat roti ini tinggi-tinggi, dan kita mau bersyukur, dan kita mau perkatakan firman. Tuhan, kami percaya ini adalah tubuh-Mu. Tuhan, tubuh-Mu telah dibuat hancur, Tuhan, untuk menggantikan dosa kami yang sangat berdosa, Tuhan. Dan kami percaya, Tuhan, tubuh-Mu, Engkau telah mati, Tuhan, Engkau telah dikubur, dan Engkau telah bangkit kembali, Tuhan, untuk menyelamatkan kami semua, Tuhan, daripada dosa-dosa. Mari saudara, kita terima makan roti ini dengan penuh ucapan syukur. Thank you, Jesus. Terima kasih. Saudara, mari ambil anggur. Buka anggurnya dan angkat anggur ini tinggi-tinggi, ya. Tuhan, kami juga bersyukur, Tuhan, buat darah-Mu. Tuhan, darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib, Tuhan. Tuhan telah membasuh dosa kami, Tuhan. Tuhan, kami yang sangat berdosa ini, Tuhan, telah Engkau hapuskan, Engkau selamatkan, Tuhan, dari kegelapan untuk masuk bersama-sama Yesus di dalam terang, Tuhan. Mari saudara minum darah Yesus ini dengan penuh ucapan syukur dan bersyukur. Haleluya, thank you Jesus. Saudara, ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur. Tuhan, saya bersyukur, Tuhan, buat kebaikan-Mu atas hidup kami semua, Tuhan. Tuhan, kami percaya, Tuhan, kami dilawat Tuhan hari ini semua, Tuhan. Tuhan, kami menerima urapan yang baru, Tuhan, hari ini, Tuhan. Urapan itu tercurah buat kami, Tuhan. Tuhan, kami yang berdosa, Tuhan, kami sudah dimenangkan di dalam nama Yesus, Tuhan. Kami yang sembuh, Tuhan, kami sakit, Tuhan, sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami mengalami pergumulan, Tuhan. Pergumulan itu sudah diangkat, Tuhan. Kami mengalami breakthrough di dalam nama Yesus, Tuhan.
Tuhan, yang kami mengalami financial problem Tuhan, itu sudah keluar Tuhan, sudah dimenangkan Tuhan di dalam nama Yesus. Kami mengalami keterikatan Tuhan. Tuhan sudah dibuka Tuhan belenggunya Tuhan. Saya percaya Tuhan, Tuhan semua ini Tuhan, Engkau sudah bekerja Tuhan, sudah memproses kami Tuhan. Kami semua terlepas Tuhan. Kami mengalami sukacita Tuhan hari ini Tuhan. Kami adalah pemenang. Kami adalah lebih dari pemenang Tuhan. Kami adalah anak-anak Allah. Kami adalah ahli waris kerajaan surga. Bapak, terima kasih sekali lagi buat hari ini. Kami sungguh bersyukur. Kami sungguh bangga mempunyai Allah yang besar. Engkau Allah El Shaddai bagi kami Tuhan. Dan Engkau Allah Jehovah Jireh yang selalu menyediakan Tuhan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penebusan-Mu di atas kayu salib. Penebusan-Mu atas dosa kami. Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Urapatakaraba. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih buat sekali lagi buat kebaikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menerima doa berkat. Arahkan hatimu, rentangkan tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih damai sejahtera. Damai sejahtera daripada Tuhan menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.